Swastiastu. Para pemirsa Bincang Dharma di seluruh Nusantara, bertemu lagi dengan kami Media 7 Satsanga WPA. Malam hari ini akan kita bahas bagaimana pandangan Hindu terhadap perekonomian. Nah, sangat kita menarik. Akan bicara tentang ekonomi ya. Tentang ekonomi. Yang kita undang narasumber pada malam hari ini adalah Dr. I Gede Made Saguna, SE, MBA, DBA. Luar biasa. Nanti sebelum beliau bicara, kita beri kesempatan untuk memperkenalkan diri dulu. Iya. Nah, beliau ini aktif di mana saja? Karena kalau kita lihat itu, Dr. Made Saguna itu luar biasa ya aktivitasnya. Beliau sebagai dosen juga, beliau juga pernah berpengalaman di perbankan, di BRI sampai pensiun. Kemudian sekarang ini yang paling luar biasa itu beliau adalah tim ahli bidang ekonomi gubernur Wayan Koster di Bali. Iya. Nah, Pak Gede Saguna akan cerita panjang lebar kepada kita semua. Ya, benar. Siapa yang akan angkat tangan ini? Wah, saya lady first. Lady first, silakan. Ya. Silakan. Silakan. Dr. Made Saguna, saya ingin bertanya sedikit. Secara teori itu kita sudah pernah belajar dari SMP, SMA, perguruan tinggi ya tentang ekonomi itu bagaimana. Nah, bisa dibedakan nggak antara konsep ekonomi secara teori yang kita pelajari di sekolah dengan konsep ekonomi secara Hindu? Nike Pak Dokter, silahkan Pak Dokter. Ya. Semua. Jadi pemirsa di seluruh Nusantara, sebelum yang memaparkan nanti tentang konsep sistem perekonomian Hindu di Bali, izinkan Dungun yang menyampaikan salam Om Swastiastu. Dan izinkan juga yang memperkenalkan diri, karena mungkin di Nusantara ini banyak yang belum tahu siapa Gede Made Saguna ini. Yang lahir di Tabanan pada tanggal 12 Februari tahun 1957. Kemudian sekolah S1-nya di UGM, di Fakultas Ekonomi, mendalami ekonomi pembangunan dengan spesialisasi ekonomi pertanian. Nah, setelah itu bergabung di Bank Indonesia, Bank Sentral. Oleh Bank Indonesia, kemudian disekolahkan ke Amerika mendalami bidang manajemen dan bisnis. Karena waktu itu BI punya tugas di samping mengendalikan moneter dan sistem bayaran, juga mengawasi bank. Jadi yang diperintahkan oleh Bank Indonesia untuk mendalami bidang manajemen dan bisnis. Kemudian setelah itu, karena belum ada OJK waktu itu, Tiang juga disuruh ambil S3-nya ke Australia, mendalami pengawasan bank berbasis risiko. Jadi itu kira-kira latar belakang kiprah Tiang, perjalanan hidup. Walaupun sejak mahasiswa itu dia sudah tertarik untuk kegiatan keagamaan ya, sehingga aktif dalam organisasi keagamaan. Kemudian sebelum pensiun sempat di Bali 3 tahun, itu di BI Bali Nusra sebagai wakil pimpinan BI Bali Nusra. Nah, disitulah yang melihat ada tantangan untuk umat Hindu di bidang ekonomi, yang untuk di Bali banyak sekali yang melihat masalah-masalah yang dihadapi oleh umat, yang salah satu masalahnya di bidang ekonomi dan sekaligus juga sumber solusi untuk masalah lainnya juga ada di situ. Jadi itu yang membawa kemudian Tiang setelah pensiun bergabung. Jadi di samping
sebagai kelompok ahli sebelumnya di Jawa Tengah membantu Pak Ganjar Pak Ganjar 4,5 tahun di sana, kemudian Pak Koster jadi gubernur yang ditarik pulang, ngayah di rumah. Sekarang di samping itu setelah pensiun dia juga bikin konsultan manajemen bisnis dan keuangan atau perbankan, juga ngayah di Majelis Desa Adat sebagai Nayake. Nah sekarang ada kesempatan kemudian untuk mewujudkan konsep sistem perekonomian Hindu nanti untuk menjawab pertanyaannya Ibu Wayan. Tolong kalau bisa Tiang share screen, mungkin Tiang sudah kirim materinya atau Tiang bisa share screen langsung apa ditayangkan dari sana nggih? Aji Dewa. Tiang masih di disable share screen-nya, mungkin dari sana saja ditayangkan. Untuk memudahkan nanti, karena konsep sistem ekonomi itu konsep yang sangat abstrak. Jadi Niki langsung saja Niko langsung ke halaman berikutnya. Ini sistem perekonomian Bali. Nah, jadi apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Swasti itu kan memberikan landasan filosofis. Jadi sistem yang nanti membedakan sistem ekonomi Hindu dengan sistem ekonomi konvensional, sistem ekonomi klasik, itu kalau di Barat itu Bu Wayan, sistem ekonomi konvensional itu benar-benar mereka dibangun berdasarkan basisnya itu adalah individual, jadi mereka basisnya individualisme. Kemudian konteksnya juga konteks sekuler dia. Jadi tidak ada kaitannya dengan agama atau kehidupan spiritual. Nah itu yang membedakan. Sedangkan dalam agama Hindu sejak dulu sudah dalam Weda itu banyak sekali sudah ada guidance yang berkaitan dengan perekonomian Hindu. Jadi seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Swasti tadi. Jadi kalau dalam screen ini bisa dilihat, kita tidak bisa keluar dari situ bahwa tujuan kita ada di dunia ini adalah untuk mewujudkan Jagadita yang menjadi syarat untuk tercapainya Moksartam. Jadi skala itu yang gambarkan dengan lingkaran Moksartamnya, kemudian Jagaditanya di bawah dalam bentuk seperti segitiga gunung begitu. Makanya kalau kita ingat Itiasa itu kan setelah selesai Bratayuda itu Pandawa Pralaya itu naik gunung gitu. Kemudian Yudhistira itu moksanya dari puncak gunung, adik-adiknya sebelum mencapai puncak sudah sudah pralaya duluan. Jadi kira-kira memang journey perjalanan hidup kita itu memang ke atas gitu. Destinasi kita itu bukan berhenti di dunia ini tapi berlanjut setelah kehidupan di dunia ini. Nah, jelas sekali kaitan antara Jagadita. Jadi dalam konsep ekonomi Hindu itu ada yang disebut atau yang menyebutnya itu sebagai jiwanya, atmannya sistem ekonomi Hindu, yaitu nilai-nilai ajaran agama Hindu. Jadi itu atmannya sistem ekonomi Hindu. Kemudian ada nilai-nilai kearifan lokal. Gitu. Ada yang terkait dengan nilai agama Hindu, ada yang memang betul-betul lokal ininya, local wisdom. Nah itu yang membentuk kepribadian. Itu yang sebutnya itu identitas diri atau jati diri atau kepribadiannya sistem agama Hindu. Nah kemudian baru ada badannya yang melakukan kegiatan. Nah, seperti itu. Jadi di konsep ekonomi Barat tidak ada itu, badan saja yang melakukan kegiatan. Badan yang melakukan kegiatan produksi apa,
bagaimana caranya, kemudian untuk siapa. Nah, karena kita itu ada 3 aspek di situ, ada jiwanya, ada kepribadiannya, dan ada badannya, maka ada, walaupun kita sejak SD sudah diajarin nih Moksartam Jaga Ditaya Saiti Dharma itu, tapi yang belum pernah melihat, mungkin sudah ada, tapi yang belum pernah melihat kajian yang mendalam konsep Jagaditanya itu apa sebenarnya menurut Hindu gitu. Apakah cukup dipahami hanya dengan menerjemahkan sebagai kesejahteraan? Nah, sejahteranya itu sejahtera yang bagaimana? Kalau Barat itu diukur dia, sejahteranya diukur dengan GDP misalnya gitu. Jadi ukurannya economic performance itu financial performance. Jadi kesejahteraan sekuler dia, material sifatnya. Nah, apakah kita sama? Mestinya tidak, gitu. Seperti tadi kita kebutuhan kita ada skala niskala, gitu. Ada kebutuhan duniawi dan surgawi atau spiritual kita. Nah, ini yang mungkin perlu kita mencari acuannya secara lebih detail nanti, konsep Jagadita ini menurut Hindu seperti apa sebenarnya gitu. Karena kalau kita tidak jelas konsepnya, ya maka apa yang kita lakukan juga nggak jelas juga arahnya, itu apa yang mau diwujudkan. Nah, ini yang menurut yang memang menjadi tugas kita bersama, bagaimana kita nanti menyepakati, memahami konsep kesejahteraan menurut Hindu. Jadi yang melihat beberapa acuan, memang pertama kebutuhan kita itu ada 2, kebutuhan untuk duniawi dan spiritual. Jadi ini yang akan membedakan konsep kesejahteraan kita. Nanti dalam implementasi yang menemukan yang disebut pancakerta. Jadi konsep kesejahteraan kolektif ini juga beda. Jadi di Barat itu tidak ada dikenal konsep kesejahteraan kolektif yang seperti yang dipahami dalam konteks agama Hindu nih. Jadi itu bedanya, mereka tetap aja agregasi kesejahteraan individual. Sedangkan kita beda, Pancakerta itu bukan agregasi kesejahteraan individual. Jadi dalam kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan konsep sistemnya agama Hindu sebagai apa, sistem perekonomian Bali sebagai suatu sistem. Nanti dalam kesempatan berikutnya mungkin kalau menggunakan pendekatan biologi, nah sekarang dia akan bicara morfologinya. Nanti dalam kesempatan webinar berikutnya kalau masih ada nanti yang bisa bicara anatominya. Jadi anatomi dari sistem itu. Nah, ini bisa dilihat dalam screen. Jadi ada landasan filosofis yang mengacu kepada ajaran-ajaran dalam Weda yang terkait dengan Hindu. Tentu saja menurut yang semakin kompleks, semakin maju peradaban kita, semakin kompleks dimensi kehidupan kita, semakin banyak kita membutuhkan acuan atau nilai-nilai dalam agama Hindu untuk bisa menjadi guidance untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam konteks peradaban yang semakin maju dan semakin kompleks. Begitu juga di susilanya, tentu banyak nanti norma-norma yang dibutuhkan untuk memandu kita mana yang hal-hal yang benar dan baik dilakukan dan mana hal-hal yang tidak benar atau tidak baik untuk dilakukan dalam melaksanakan dalam mewujudkan kesejahteraan itu, Jagadita itu. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kemudian setelah melihat jiwanya dari sistem agama Hindu, jadi misalnya tujuan akhirnya itu Moksartam tadi, kemudian ada nilai-nilai yang menjadi
guidance umumnya itu catur purusarta. Jadi apa namanya, Dharma Artha Kama, artinya arta itu yang merupakan ekonomi, dimensi ekonomi, di mana kalau dalam meminjam ilmu perekonomian itu arta itu adalah hasil dari kegiatan ekonomi berupa pendapatan maupun kekayaan. Nah, itu harus diperoleh dengan jalan-jalan yang baik dan benar. Jadi berdasarkan dharma. Itu yang menjadi tantangan nanti di dalam sistem itu ada pelaku itu ada orang, ada juga lembaga. Nah, itu artinya perilaku orang dan lembaga dalam perekonomian itu harus mengacu kepada catur purusarta. Nah, gitu. Jadi dalam gambar gunung tadi itu yang gambarkan bahwa kesejahteraan itu tidak saja terkait dengan tujuan akhir moksartam, tapi juga harus harmoni dengan konteks. Gitu. Konteks kita di dunia ini di skala yaitu Trita Karana. Jadi itu yang barangkali harus dipahami bahwa kesejahteraan yang bagaimana, ya kesejahteraan yang berdasarkan catur purusarta dan diwujudkan dalam konteks yang harmoni dengan alam, dengan manusia lain, dan dengan Tuhan. Kira-kira seperti itu deskripsinya. Nah, ketika diimplementasikan maka harus dilihat secara detail bahwa sistem itu tidak saja harus bisa mewujudkan tujuan akhir Jagadita di Sekalo dan Moksartam di Nisnya, tapi juga harus secara real mampu menjawab permasalahan. Jadi di sini ketika didesain, dirancang suatu sistem, maka di samping masalah dasar, itu masalah pokok apa yang diproduksi dan bagaimana cara memproduksinya dan untuk siapa, itu pertanyaan dasar dari suatu sistem ekonomi apapun. Nah, tapi ada yang kemudian spesifik ketika diterapkan dalam konteks kehidupan umat Hindu di Bali. Nah, di situ kemudian kita melihat permasalahan apa yang mau diselesaikan. Nah, itu kita karena dalam di Bali, jadi kita jiwanya dari tatwa, susilanya itu nanti diturunkan dari tatwa dan local wisdom. Nah, maka sistem agama Hindu yang cocok untuk di Bali, sistem perekonomian yang cocok untuk di Bali adalah sistem perekonomian yang dijiwai oleh nilai agama Hindu dan juga dikemas dalam konteks adat budaya Bali. Karena kita di Bali banyak juga mempunyai nilai-nilai kearifan lokal yang akan mempengaruhi kepribadian dan perilaku dari sistem ekonomi ini. Yang di Perda 4 yang sudah dicanangkan oleh Pemprov Bali, Perda 4 2019 tentang desa adat, itu dituangkan beberapa nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya Bali di sana yang diacu nanti dalam melakukan penguatan di berbagai bidang desa adat di Bali, termasuk bidang ekonomi. Nah, yang paling yang lihat yang akan membedakan sistem perekonomian adat Bali itu dengan sistem ekonomi konvensional, baik itu kapitalis maupun sosialis, itu adalah bahwa di Bali itu kita mempunyai nilai yang disebut parasparo, gilik segulu, selulung sebayan take. Itu adalah konsep kolektivisme, yang ini juga konsep kolektivismenya juga tidak sama dengan konsep kolektivisme Barat. Gitu. Jadi kita sejak leluhur kita mewariskan kehidupan komunal, gitu, dan itu sangat kuat di Bali. Kepemilikannya komunal, gitu, ada suka duka
Jadi kita dalam mewujudkan kesejahteraan itu tidak hanya melihat untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tapi ada 5 lapisan kebutuhan yang dipenuhi di sana, yaitu kebutuhan sendiri yang disebut kerta raga, kemudian ada kerta warga, kebutuhan keluarga, kemudian kerta desa, ya lebih luas lagi kebutuhan kolektif dalam masyarakat, kemudian ada kerta negara, terakhir kerta buana alam global gitu. Nah ini untungnya di bawah kepemimpinan Pak Wayan Koster itu beliau concern dengan pembangunan adat di berbagai bidang, sehingga Perda untuk menjadi landasan hukum untuk mewujudkan sistem perekonomian adat Bali itu menjadi prioritas. Itu sudah keluar di awal tahun 2019 itu ya, 2019, sehingga bisa dilakukan kemudian persiapan untuk melaksanakannya. Nanti secara keseluruhan untuk mewujudkan sistem itu akan dibutuhkan 3 regulasi yang pokok dalam bentuk Perda, yaitu nanti setelah Perda 4 2019 tentang desa adat, harus ada nanti Perda tentang LPD yang mengganti Perda yang ada sekarang, supaya LPD yang sekarang itu nanti juga ditransformasi menjadi lembaga keuangan adat yang tentu akan berbeda dia paradigmanya. Perda Bupda, yaitu kalau tadi LPD itu adalah pelaku ekonomi milik desa adat di sektor real di desa adat, di sektor keuangan desa adat, maka Bupda ini adalah pelaku ekonomi dalam bentuk perusahaan induk milik desa adat yang akan beroperasi di sektor real. Nah itu jadi ini sudah keluar Perda nomor 4 tahun 2022. Jadi tahun 2022 Perda Bupda sudah keluar yang menjadi nanti payung bagi kegiatan ekonomi di sektor real, jadi payung hukum. Nah kemudian nanti ada Pergub tentang Saka Bali. Saka Bali itu adalah otoritas sistem perekonomian adat Bali. Jadi dalam satu sistem itu harus ada suprastruktur, lembaga suprastruktur. Jadi kalau di nasional kita punya BI, punya OJK, itu regulator untuk perbankan, dunia keuangan, sektor keuangan, dan ada Kementerian Ekonomi seperti perindustrian, perdagangan, pertanian dan macam-macam itu. Yang ada koordinator Menko perekonomiannya. Jadi kita pun nanti dalam sebagai suatu sistem akan punya seperti itu. Jadi ini tergabung dalam Saka Bali itu. Saka Bali itu adalah otoritas sistem perekonomian adat Bali. Jadi dia itu semacam dewan gitu. Jadi Dewan Perekonomian Adat Bali. Nah, kemudian bagaimana prosesnya itu nanti dilihat bahwa di desa adat itu ternyata mempunyai berbagai potensi perekonomian di sana. Jadi dari pelemahannya, dari budayanya itu muncul berbagai potensi di desa adat. Di samping potensi juga ada peluang ekonomi bisnis di desa adat. Nah selama ini kami lihat itu tidak banyak dimanfaatkan oleh umat kita, umat Hindu, kelompok Hindu di desa adat, tapi banyak dimanfaatkan oleh pihak lain malah. Itu investor, pendatang, itu banyak memanfaatkan. Nah sehingga apabila ini umat tidak melakukan capacity building, gitu, baik dalam Bono Agungnya dalam bentuk sistem perekonomian adat Bali, nanti di Bono Alitnya itu penguatan di tingkat kelembagaan dan individual, maka konsekuensinya bisa terjadi proses marginalisasi umat Hindu di Bali. Dan indikasinya sudah ada. Jadi tanah beralih bukan hanya alih fungsi tapi alih kepemilikan kepada pihak lain.
sehingga pelemahan kita berkurang. Jadi trida karananya itu segitiganya itu makin kecil nanti itu. Gitu. Begitu juga pawongannya. Jadi banyak usaha-usaha sudah diambil oleh pihak lain, dikerjakan oleh pihak lain sampai baik yang besar-besar seperti hotel bintang 5 maupun sampai yang kecil pedagang sayur, bahkan dagang Banten juga sudah diambil juga oleh pihak lain. Artinya bidang usaha itu sudah terjadi juga proses marginalisasi umat Hindu di Bali. Begitu juga kesempatan kerja juga banyak sudah beralih pada pihak lain. Artinya di bidang kesempatan kerja pun terjadi proses marginalisasi. Itu. Jadi ruangnya semakin sempit kita umat Hindu di Bali. Begitu juga di bidang politik, kursi DPD RI sudah hilang satu. Gitu. Jadi proses marginalisasi ini terjadi di berbagai bidang. Oleh karena itu kita harus melakukan konsolidasi, membangun satu sistem. Tidak bisa diatasi masalah marginalisasi ini secara parsial atau secara individual. Tidak mungkin. Sehebat apapun tidak akan mampu, gitu. Oleh karena itu masalah ini harus diatasi baik di tingkat Bonoalit individual maupun Bonagung, yaitu sistem. Jadi leluhur kita hebat sebenarnya metodologi berpikirnya. Ada Bonoalit, Bonagung itu. Jadi selama ini Tiang lihat hampir semuanya solusinya itu bersifat solusi di tingkat Bonoalit, sehingga parsial dia. Itu sehingga tidak mampu menyelesaikan masalah. Malah menimbulkan banyak masalah malah gitu. Semakin lama semakin banyak masalahnya. Nah, oleh karena itu inilah momentumnya kita harus melakukan memberikan solusi di dua level sekaligus, di Bonoalit dan Bonagung. Artinya di tingkat parsial gitu dan di sistem sekaligus. Nah, inilah sekarang kita mendapat peluang dengan kepemimpinan Pak Wayan Koster ini membangun sistemnya, solusi di tingkat Bonagungnya, di samping tetap melakukan solusi di Bonoalitnya. Nah, itu kira-kira gambaran latar belakang kenapa ini menjadi prioritas pembangunan sistem ini. Tidak cukup hanya melakukan penguatan di level mikro saja, tapi juga harus penguatan di level makronya, yaitu sistemnya. Ini tentu akan jadi tantangan besar karena satu hal yang baru, dan selama ini kata kita mungkin dulu yang menjadi solusi di level sistem itu dulu kan di tingkat raja yang memikirkan, sehingga masyarakat itu tidak punya wawasan untuk memikirkan solusi makro. Nah, ketika kita kemudian bergabung ke NKRI, nah buyarlah gitu, jadi kayak lidi sambrak gitu. Karena tidak lagi ada hubungan koneksitas relasi vertikal dengan kerajaan. Nah, dulu kerajaan itu tanggung jawab sistem, karena nggak mungkin Majapahit sebesar itu tanpa sistem, itu nggak mungkin, pasti dengan sistem dia. Gitu. Begitu juga raja-raja di Bali dulu, ada kerajaan Jaya. Baik di Bleleng ada Panji Sakti dan sebagainya, atau zaman Keboiwo, Ratu Sima, itu pasti ada sistem itu yang bekerja. Gitu. Cuman kemudian ya itu kita ketika bergabung ke NKRI, sistemnya hilang lalu ambiar dia gitu. Jadi dia sering bilang ya seperti lidi sambrak gitu. Jadi kita sekarang kalau di sambrak itu masing-masing lidi itu kecil sekali kemampuannya untuk bisa menyelesaikan masalah, sangat terbatas kemampuannya. Nah, kalau kita sekarang membangun sistem itu kemampuan untuk menyelesaikan masalah, terutama masalah yang beyond parsial itu, tugasnya sistem inilah. Inilah tantangan kita. Sistem ini merupakan solusi yang sistematis, terstruktur dan holistik dia. Bisa relatif permanen gitu. Nah, Astunggara pemerintah atau negara sudah memberikan pengakuan untuk solusi sistem itu. Jadi sebenarnya kita agak telat kalau semeton Muslim kita sudah duluan membangun sistem ekonomi syariah. Itu sistem juga. Jadi untuk di samping itu memang mandat
agamanya ya, tapi juga sekaligus untuk memitigasi dampak dari ekonomi konvensional yang merupakan ekonomi datang dari Barat yang lebih kapitalistik sifatnya, sehingga cenderung imperialistik dia, artinya mengeksploitasi golongan yang tidak bermodal. Jadi pemodal mengeksploitasi golongan yang tidak punya modal gitu. Itulah kapitalisme. Tidak sesuai dengan jati diri kita di Indonesia, apalagi dalam konteks Hindu sama sekali tidak sesuai. Oleh karena itu kita harus membangun sistem yang nanti kita harus belajar untuk koeksis dengan sistem yang lain. Gitu. Nah, itu merupakan tantangan kita. Ini bukan pekerjaan ringan, tapi kalau dengan semangat kolektif, kita harus mulai mewujudkannya. Tentu dulu leluhur kita mewariskan yang namanya segilik, seguluk, silulung, sembahyang takau itu gak sembarangan juga. Itu pasti karena dulu hidup, berarti itu dulu berfungsi dia. Ada seko-seko kita suko duka itu kan menunjukkan bahwa kita itu tidak hanya senang-senang aja sendiri gitu, tapi bersama gitu. Kalau di Jawa itu ada namanya seiya seeko proyo, itu hampir sama dengan segilik, seguluk, silulung, sembahyang takau. Cuman dulu di Jawa sudah duluan mati itu sudah duluan hilang. Nah sekarang kita tolong halaman selanjutnya. Nah jadi sistem ini dia berfungsi dan bekerja dalam 3 level. Level paling bawah itu level bono alitnya itu micro governance namanya. Micro governance itu ini salah nih di tingkat di desa adat. Jadi di desa adat itu subsistem ekonomi, yang di desa adat itu ada sektor keuangan dan sektor real. Nah itu disitulah nanti ada tiga pelaku di desa adat ini, pelaku ekonomi. Ada pelaku perorangan yang merupakan kramo Bali yang beragama Hindu. Ada pelaku berupa organisasi atau lembaga ekonomi milik desa adat yaitu LPD dan BUDA, dan ada pelaku pihak lain. Oleh karena itu di Perda 4 tahun 2019 itu residen itu dikategorikan, diklasifikasikan. Ada Kramowat, artinya orang Bali yang di desa adat yang mipil, itu dia Kramowat itu. Kemudian ada Kramo Tamiu, itu orang Bali yang dari desa adat lain beragama Hindu tinggal di sana atau bekerja di sana. Kemudian ada Tamiu. Jadi seperti itu. Nanti ada implikasinya. Nah, jadi 3 level ini, sistem ini bekerja di level mikro, kemudian di mesonya itu industri. Gabungan dari industri itu nanti mereka bisa bekerja sama di level Bali, itu yang disebut meso governance. Nah, begitu juga BUDA, nanti bisa kerjasama. Oleh karena itu, kalau saat ini LPD itu tidak bisa memberikan kredit di luar desanya, itu langsung melanggar undang-undang perbankan. Tapi nanti ke depan, dengan adanya sistem ini akan ada kerjasama antar desa adat di Jimbaran bisa kerjasama dengan desa adat di Karangasem, dan bisa desa adat Jimbaran mempunyai uang yang berlebih, tapi peluang ekonominya sudah dipakai semua. Nah itu bisa meminjamkan resourcesnya ke Karangasem dan sebagainya. Ya, jadi luar biasa ini Pak Dokter, luar biasa sekali ini. Pemaparannya luas banget ya, ternyata konsep di Bali dengan dengan luar Bali itu dari teori ekonominya saja sudah berbeda dengan luar negeri juga. Kemudian dari konsep teori ekonomi yang kita pelajari di sekolah juga dengan teori kehinduan juga ternyata begitu bisa dijabarkan oleh Pak Dokter itu demikian. Kita tahu perbedaannya. Terima kasih. Mari kita tutup acara Bincang Dharma ini dengan Paramasanti. Shanti
शांति शांति।